Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rada Radiastri. Di sini saya akan menyampaikan materi awal dari pembuatan buku besar dan pelaporan. Nah, jadi pembahasan pertama itu di sini membahas tentang operasi pemrosesan informasi yang dilibatkan untuk memperbarui buku besar. Nah, memperbarui buku besar dan pelaporan. Jadi untuk meringkas semua hasil-hasil aktivitas di dalam organisasi atau perusahaan. Nah, sistem buku besar dan pelaporan keuangan ini sangat memiliki peran penting di dalam sistem informasi akuntansi dalam perusahaan. Nah, jadi fungsi utamanya itu adalah untuk mengumpulkan dan mengatur data dari sumber-sumber sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama itu setiap subsistem akuntansi yang menyediakan informasi mengenai transaksi reguler atau hanya arus data utama dari setiap sistem. Nah, jadi dari sub sistem ini yang digambarkan yaitu untuk menjaga agar figur menjadi rapi atau tetanannya menjadi teratur. Nah, selanjutnya yang kedua, bendahara menyediakan informasi pendanaan. Nah, di sini bukan hanya pendanaan saja, tetapi juga investasi. Nah, jadi segala aktivitas yang mengenai pendanaan dan investasi harus jelas informasinya, seperti misalnya penerbitan atau penyelesaian instrumen utang dan ekuitas, pembelian serta penjualan sekuritas investasi. Selanjutnya yang ketiga, Departemen Anggaran menyediakan nomor anggaran. Seperti yang sudah jelaskan di sistem sumber daya manusia, di situ ada sistem penggajian. Selanjutnya yang keempat, kontrolir atau menyediakan jurnal penyesuaian. Nah, jadi dari beberapa fungsi utama di dalam pembuatan buku besar dan pelaporan ini, bahwa kembali lagi kepada siklus-siklus yang sudah dijelaskan pada sebelumnya, yaitu yang pertama ada siklus pendapatan, siklus penerimaan, siklus pembelian, siklus pengeluaran, ada siklus produksi juga agar dapat mengetahui harga pokok produksi. Selanjutnya siklus SDM. Nah, jadi di sini dapat diketahui beberapa pengeluaran dalam penggajian. Selanjutnya semuanya dibukukan ke dalam atau disatukan informasinya kepada buku besar dan pelaporan. Selanjutnya baru disetorkan nanti ke bendahara, baru diinstruksikan kepada manajer. Lalu ada penggunaan eksternal juga, dan yang terakhir kontrolir. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan materi oleh Saudari Sulastri. Siklus pendapatan, siklus penerimaan, siklus pembelian, siklus pengeluaran, ada siklus produksi juga agar dapat mengetahui harga pokok produksi. Selanjutnya siklus SDM. Nah, jadi di sini dapat diketahui beberapa pengeluaran dalam penggajian. Selanjutnya semuanya dibukukan ke dalam atau disatukan informasinya kepada buku besar dan pelaporan. Selanjutnya baru disetorkan nanti ke bendahara, baru diinstruksikan kepada manajer. Lalu ada penggunaan eksternal juga, dan yang terakhir kontrolir. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan materi oleh Saudari Sulastri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulastri akan melanjutkan materi selanjutnya dari Saudari Rada, yaitu tentang sistem buku besar dan pelaporannya. Sistem buku besar dan pelaporannya
yang merupakan pusat dari sistem-sistem lainnya yang terhubung atau berhubungan melalui arus informasi sistem buku besar dan pelaporannya. Adapun jenis model suatu sistem buku besar dan pelaporan online berupa bagan yang menunjukkan bahwa seluruh aktivitas siklus buku besar dan pelaporan bergantung kepada database terintegrasi. Oleh karena itu, ancaman umum pertama yang terdapat pada data buku besar yang tidak tepat yaitu terdapat pada data buku besar yang tidak tepat atau tidak valid. Data buku besar yang tidak akurat dapat menghasilkan laporan yang menyesatkan yang menyebabkan para manajer mengambil keputusan yang keliru atau salah. Adapun materi pertama yaitu aktivitas memperbarui. Aktivitas pertama dalam sistem adalah memperbarui buku besar. Aktivitas memperbarui terdiri dari memasukkan ayat jurnal yang berasal dari dua sumber, yaitu yang pertama subsistem akuntansi, yang kedua bendahara. Yang pertama subsistem akuntansi. Secara teori, buku besar dapat diperbarui setiap saat atau tiap terjadinya transaksi. Yang kedua, bendahara. Bendahara membuat ayat jurnal satu persatu untuk memperbarui buku besar atas transaksi non-rutin seperti penerbitan atau pengeluaran utang, penjualan saham investasi, atau perolehan saham perbendaharaan. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Riasa Fitri. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Sulastri, yaitu tentang aktivitas posting jurnal penyesuaian. Aktivitas kedua dalam sistem buku besar adalah membuat ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian berasal dari kantor controller, yaitu neraca saldo. Neraca saldo adalah laporan yang mencerminkan saldo-saldo akun buku besar. Ayat jurnal penyesuaian terbagi dari 5 kategori, yaitu yang pertama akrual, yang kedua pembayaran dibuka, yang ketiga perkiraan, yang keempat penilaian ulang, yang kelima perbaikan. Yang ketiga, aktivitas menyiapkan laporan keuangan. Aktivitas ketiga dalam sistem buku besar adalah menyiapkan laporan-laporan keuangan. Laporan pertama yang dibuat adalah membuat laporan laba rugi, yang kedua ayat jurnal penutup, yang ketiga arus kas. Yang keempat, aktivitas menghasilkan laporan manajerial. Aktivitas akhir dalam sistem buku besar adalah menyiapkan laporan manajerial termasuk anggaran. Prinsip-prinsip manajemen memberikan wawasan pada kebutuhan informasi manajemen. Prinsip yang langsung mempengaruhi MRS adalah yang pertama, formalisasi pekerjaan, yang kedua, tanggung jawab dan wewenang, yang ketiga, jangkauan pengendalian, yang keempat, manajemen dan pengendalian, yang kelima, fungsi, tingkat, dan keputusan manajemen. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Kemalasari. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang tujuan, ancaman, dan prosedur pengendalian internal.
Tujuan pengendalian pada sistem pelaporan dan buku besar pada dasarnya sama dengan tujuan pengawasan pada sistem lainnya, yaitu menjamin bahwa satu, semua aktivitas pemutahiran data ke buku besar telah diotorisasi dengan tepat. Dua, semua transaksi yang dicatat dalam buku besar adalah valid atau benar-benar terjadi. Ketiga, semua transaksi buku besar yang valid dan diotorisasi telah dicatat. Keempat, semua transaksi buku besar telah dicatat secara akuntansi. Kelima, data buku besar dilindungi dari kemungkinan hilang atau dicuri. 6. Aktivitas sistem buku besar dilaksanakan secara efisien dan efektif. Prosedur pengendalian pada sistem buku besar dan pelaporan dapat dilihat pada tabel 16.2. Pada tabel tersebut ditunjukkan berbagai ancaman yang dihadapi, lalu diuraikan akibat yang timbul jika ancaman tersebut benar-benar terjadi. Berikut ini akan diuraikan masing-masing ancaman, akibat yang ditimbulkan, dan prosedur pengawasan yang dapat diterapkan. Ancaman pertama, kesalahan dalam pemutahiran buku besar. Kesalahan yang terjadi dalam pemutahiran buku besar dapat mengakibatkan buruknya proses pengambilan keputusan yang menggunakan informasi salah dalam pelaporan keuangan. Prosedur pengendalian yang berhubungan dengan pengolahan data dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu 1. Pengawasan edit input dan pemrosesan, 2. Laporan pengawasan dan rekonsiliasi, dan 3. Pemeliharaan jejak audit yang memadai. Ancaman kedua, akses ke buku besar secara tidak sah. Kesalahan yang terjadi dalam pemutahiran. Ancaman 2, akses buku besar secara tidak sah. Akses ke buku besar oleh karyawan yang tidak berhak dapat berakibat data yang bersifat rahasia bocor ke tangan pesaing atau merusak validitas dalam buku besar. Akses semacam ini juga dapat menciptakan peluang untuk melakukan pencurian aktiva. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki sistem pengawasan yang memadai untuk mencegah akses buku besar secara tidak sah. Identitas dan pemakai harus digunakan untuk mengawasi akses ke buku besar, untuk memaksa adanya pemisahan tugas dan pembatasan fungsi yang akan dilaksanakan oleh setiap karyawan yang legitimate. Sebagai contoh, karyawan yang bertugas menjaga aktiva atau memiliki wewenang untuk mengontrolisasi pengeluaran barang tidak diperbolehkan memutahirkan buku besar. Contoh lain, manajemen harus diberi wewenang hanya dapat membaca catatan buku besar. Pengendalian terhadap pembuatan catatan atau voucher jurnal juga penting karena mereka mengotorisasi perubahan ke saldo rekening buku besar. Dengan demikian, sistem harus mengecek eksistensi kode otorisasi yang valid pada setiap jurnal. Jika hal ini tidak dilakukan, integritas buku besar tidak terganggu. Kode otorisasi juga ikut membentuk jejak audit. Infeksi terhadap jejak audit memungkinkan deteksi terhadap akses ke buku besar secara tidak sah. Ancaman ketiga, kehilangan atau kerusakan data besar. Buku besar adalah sebuah komponen kunci dalam sebuah sistem akuntansi sebuah perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan prosedur pembuatan cadangan data atau backup dan prosedur pemulihan untuk memulihkannya. Pengawasan backup mencangkup 1. Penggunaan label internal dan eksternal untuk melindungi data terhadap kerusakan yang tidak sengaja terhadap buku besar. 2. Pembuatan cadangan secara reguler atau teratur terhadap buku besar. Minimum 2 kopi cadangan data buku besar harus dibuat.
Satu kopi harus diletakkan di lokasi pengolahan data sehingga setiap dibutuhkan segera tersedia. Satu kopi lagi harus diletakkan di lokasi di luar perusahaan, misalnya disimpan di bank dalam safe deposit box untuk mengantisipasi terjadinya bencana seperti terjadinya banjir, kebakaran, dan lain-lain. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sainib. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengawasan edit terhadap input dan pemrosesan. Ada dua jurnal yang digunakan untuk memutakhirkan buku besar, yaitu ikhtisar jurnal, yang dimana dari ikhtisar jurnal dari siklus sistem informasi akuntansi, yang merupakan jurnal ini output dari serangkaian tahap pemrosesan yang masing-masing merupakan subjek bagi berbagai prosedur pengawasan aplikasi yang direncanakan untuk menjamin data itu akurat dan lengkap. Yang kedua, jurnal yang dibuat oleh kepala bagian akuntansi atau bagian keuangan, yang dimana jurnal asli yang baru saja dibuat atau belum diposting. Adapun jenis-jenis pengawasan input editnya yaitu adalah: satu, cek validasinya; kedua, mengecek bentuk data; yang ketiga, zero balance check; yang keempat, uji kelengkapan; yang kelima, uji pengulangan data; dan keenam, penetapan file standar jurnal, penyesuaian untuk menyesuaikan yang masing terjadi pada akhir periode atau seperti biaya depresiasi. Yang ketujuh, cek data aritmatika, yaitu mengecek saldo yang terdapat dalam buku besar sesaat setelah dilakukan pemutahiran untuk memastikan saldonya tetap atau tidak. Yang kedelapan, perhitungan total run to run untuk menganalisiskan akuntansi pemrosesan kelompok voucher jurnal. Sekian materi yang saya bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wapek Aziza dari kelompok 1 akan melanjutkan materi dari Saudara Yusi Astuti. Di sini saya akan melanjutkan materi yang berjudul laporan kontrol dan rekonsiliasi. Penggunaan laporan kontrol dan rekonsiliasi dapat mendeteksi apakah ada kesalahan dalam proses pembuatan buku besar. Salah satu bentuk rekonsiliasi yang digunakan dalam sistem manual adalah pembuatan neraca saldo. Menunjukkan apakah total debit kredit seimbang. Hal ini menunjukkan adanya kesalahan atau ketidaktelitian proses pencatatan. Dalam sistem berbasis komputer, penggunaan rekening dan menjamin bahwa rekening buku besar selalu seimbang. Pada akhir periode, semua rekening khusus tersebut harus bersaldo 0. Berarti terjadi bertanggung jawab untuk mencatat penyerahan barang pada pelanggan. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan dua bentuk rekonsiliasi. Lainnya digunakan baik dalam sistem manual maupun berbasis komputer. Bentuk pertama mencakup pembanding saldo rekening contoh buku besar dengan saldo rekening buku pembantu yang bersangkutan. Jika kedua angka tersebut tidak cocok, maka selisih harus diinvestigasi dan terbuka. Bentuk kedua mencakup pengujian seluruh transaksi yang terjadi menjelang akhir periode untuk memastikan bahwa seluruh transaksi dicatat pada periode akuntansi yang tepat. Laporan kontrol dapat membantu mengidentifikasi sumber kesalahan yang terjadi dalam proses pembukuan buku besar. Daftar voucher jurnal, urutan nomor rekening memudahkan mengidentifikasi penyebab kesalahan yang berpengaruh terhadap suatu rekening buku besar.
Daftar voucher jurnal ini juga dapat menunjukkan ketidakadaan beberapa posting. Akhirnya, daftar jurnal umum menunjukkan rincian, nomor rekening, kode referensi, nama rekening, dan angka yang didebit atau kredit untuk setiap jurnal yang diposting ke buku besar. Laporan ini menunjukkan apakah total debit dan total kredit diposting ke buku besar sama angkanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengidentifikasi penyebab kesalahan yang berpengaruh terhadap suatu rekening buku besar. Daftar voucher jurnal ini juga dapat menunjukkan ketidakadaan beberapa posting. Akhirnya, daftar jurnal umum menunjukkan rincian, nomor rekening, kode referensi, nama rekening, dan angka yang didebit atau kredit untuk setiap jurnal yang diposting ke buku besar. Laporan ini menunjukkan apakah total debit dan total kredit diposting ke buku besar sama angkanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusti Astuti Sapitra dari kelompok 1. Saya di sini sebagai pemateri ke-6, yaitu tentang jejak audit. Di sini jejak audit ini memberikan 3 informasi untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas. Nah, yang pertama ada menelusuri transaksi dari dokumen sumber asli ke rekening buku besar dan ke laporan atau dokumen lain yang menggunakan data pada dokumen sumber. Yang kedua, menelusuri dokumen-dokumen yang muncul kembali dalam sebuah laporan atau dokumen lain melalui buku besar ke dokumen sumber aslinya. Yang terakhir ada menelusuri seluruh perubahan dalam rekening buku besar dari saldo awal ke saldo akhir. Nah, di sini ada 3 juga prinsip-prinsip desain grafik yang tepat. Yang pertama, gunakan judul yang meringkas pada dasar. Yang kedua, sertakan nilai data dengan elemen masing-masing untuk memfasilitasi perhitungan dan analisis mental. Yang ketiga, gunakan batang 2D bukan 3D karena batang 2D mempermudah untuk menilai besarnya perubahan dan tren dengan akurat. Nah, di sini sistem buku besar merupakan suatu pusat yang terhubung ke sistem-sistem lainnya dalam perusahaan melalui arus informasi. Aktivitas pertama dalam sistem buku besar adalah memperbarui buku besar. Yang kedua adalah memasukkan berbagai ayat jurnal atau AJP. Aktivitas ketiga yaitu membuat laporan-laporan keuangan. Laporan laba rugi dibuat pertama dengan menggunakan data dari saldo akun. Yang terakhir, dalam sistem buku besar dan pelaporan menghasilkan berbagai laporan manajerial. Ada 3 ancaman dalam buku besar, yaitu yang pertama, ancaman kesalahan dalam pemutakhirkan buku besar. Yang kedua, ancaman akses ke buku besar secara tidak sah. Yang ketiga, kehilangan atau kerusakan buku besar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf.